Selamat pagi Ibu Wuryawati dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Yabes Condi dan rekan-rekan saya Muhammad Irbah Afrikdo Shildam, dan saya Nur Siti akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang dividen. Selamat menyaksikan. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas, dan Hutang terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019. Terdapat 12 pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, grand teori, definisi variabel yang diteliti, peneliti sebelumnya, hipotesis, jenis penelitian, populasi dan metode sampel, operasional variabel, teknik analisis data, hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian kali ini adalah kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini karena kebijakan dividen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak pihak, baik perusahaan yang dikelola itu sendiri maupun pihak lain, seperti pemegang saham dan kreditur. Laba merupakan indikator terbaik atas kinerja dari sebuah perusahaan. Artinya, tinggi atau rendahnya kinerja perusahaan dapat dilihat dari besar atau kecilnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan tersebut. Faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kebijakan dividen selanjutnya adalah arus kas. Arus kas adalah indikator yang lebih baik dalam menggambarkan apakah perusahaan dapat terus memenuhi komitmennya dalam waktu dekat kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, termasuk juga para pemegang saham atau investor. Untuk itu, arus kas dimungkinkan berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. Selanjutnya, hutang merupakan kewajiban perusahaan yang memerlukan pembayaran kas pada waktu yang telah ditentukan dan gambaran dari kegiatan investasi. Ketika laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham, termasuk dividen yang akan diterima, semakin tinggi hutang, maka kemampuan perusahaan membagikan dividen akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah hutang yang dimiliki, maka kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen akan semakin besar, sehingga bisa dikatakan hutang dapat mempengaruhi dividen. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh laba bersih, arus kas, dan hutang terhadap kebijakan dividen. Bagaimana pengaruh laba bersih terhadap kebijakan dividen. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh arus kas terhadap kebijakan dividen. Yang terakhir adalah bagaimana pengaruh hutang terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya adalah grand teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah teori sinyal atau signaling theory. Menurut Brigham dan Houston tahun 2014 184, isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Selanjutnya, definisi dari masing-masing variabel yang diteliti. Yang pertama adalah laba bersih. Laba bersih ini merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Yang kedua adalah arus kas. Arus kas ini merupakan suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan. Yang ketiga adalah hutang. Hutang ini merupakan semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Yang terakhir adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan keputusan yang diambil perusahaan dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap harga saham perusahaan di pasar modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peneliti sebelumnya dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 4 peneliti sebelumnya. Yang pertama, dalam penelitian Anissa pada tahun 2016,
dengan judul Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa laba bersih secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Akan tetapi, arus kas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan laba bersih, arus kas, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Peneliti sebelumnya yang kedua yaitu dalam penelitian TOHA tahun 2017 dengan judul Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menyatakan laba bersih tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, tetapi arus kas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, dalam penelitian Purnamasari pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Arus Kas Bebas, Hutang, dan Laba terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2012-2014. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa arus kas bebas, hutang, dan laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan untuk peneliti sebelumnya yang terakhir dalam penelitian Rinjani pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan Dividen. Studi pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi di BEI 2013 sampai 2018. Hasil penelitian ini menyatakan laba bersih dan arus kas operasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis. Hipotesis pertama yakni laba bersih, arus kas, dan hutang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hipotesis kedua, laba bersih berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hipotesis ketiga, arus kas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan hipotesis yang keempat, hutang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi suatu sampel tertentu. Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan waktu penelitian mulai dari Maret 2020 sampai Juli 2020. Selanjutnya, populasi dan metode sampel yang digunakan. Untuk populasi, penelitian ini menggunakan 44 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah yang digunakan sebagai penelitian ini sebanyak 30 perusahaan. Untuk metode sampel, teknik yang digunakan dalam mengambil sampel dalam penelitian ini adalah metode teknik purposive sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan syarat-syarat atau pertimbangan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasional variabel yang diteliti. Untuk operasional variabel yang diteliti terdapat 2 variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independen. Untuk variabel dependent dalam penelitian ini adalah terdapat kebijakan dividen, di mana pada kebijakan dividen ini memiliki rumus DPR sama dengan dividen per lembar saham dibagi laba per saham dikali 100%. Nah, untuk variabel independen ini terdapat 3 variabel di mana ada laba bersih, arus kas, dan hutang. Untuk variabel laba bersih ini adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Untuk laba bersih sendiri memiliki rumus yaitu laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban operasional, dikurangi beban lain-lain, ditambah pendapatan lain-lain, kemudian dikurangi pajak. Untuk arus kas sendiri terdapat 3 komponen. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi ini adalah arus kas dari produsen utama perusahaan dan aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yang termasuk dalam unit rupiah. Rumus dalam arus kas dari aktivitas operasi ini adalah OCF sama dengan OCF masuk dikurangin OCF keluar. OCF sendiri berarti operating cash flow, yang berarti operating cash flow. Kemudian ada arus kas dari investasi, yaitu adalah arus kas yang dikeluarkan dari pelepasan jangka panjang dan investasi lainnya tidak termasuk uang tunai
yang ditentukan dalam satuan rupiah. Untuk ICF sendiri ini terdapat rumus yaitu ICF masuk dikurangin ICF keluar, yang berarti ICF adalah investing cash flow. Kemudian yang ketiga ini ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas yang diambil dari aktivitas yang dikeluarkan dalam jumlah dan komposisi modal serta pinjaman perusahaan yang ditentukan dalam satuan rupiah. Rumus dalam arus kas dari aktivitas pendanaan ini adalah FCF sama dengan FCF masuk dikurangin FCF keluar. FCF berarti financing cash flow. Dan untuk variabel yang ketiga ini terdapat hutang. Hutang adalah salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Dalam hutang ini terdapat rumus DEP rasio sama dengan total hutang dibagi dengan total aset. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian jurnal ini terdapat 5 teknik analisis. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, yang kedua uji normalitas, yang ketiga itu ada uji asumsi klasik, yang keempat ada analisis regresi ganda, dan yang kelima ini ada uji hipotesis, di mana kelima teknik analisis ini diuji dengan alat bantu program SPSS 2020. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Untuk hasil penelitian dalam penelitian jurnal ini terdapat 3 hasil. Yang pertama itu adalah pengaruh laba bersih terhadap kebijakan dividen, di mana di sini yaitu secara parsial laba bersih berpengaruh terhadap kebijakan dividen atau dengan kata lain H2-nya diterima. Yang kedua ini adalah pengaruh arus kas terhadap kebijakan dividen, di mana secara parsial arus kas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen atau dengan kata lain H3-nya ditolak. Dan yang ketiga terdapat pengaruh hutang terhadap kebijakan dividen, di mana secara parsial hutang berpengaruh terhadap kebijakan dividen atau dengan kata lain H4-nya diterima. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh laba bersih, arus kas, dan hutang terhadap kebijakan dividen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI pada tahun 2017 sampai 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen laba bersih, arus kas, dan hutang berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu kebijakan dividen pada perusahaan pertambangan. Yang kedua, secara parsial, variabel laba bersih berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, secara parsial, variabel arus kas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan yang terakhir, secara parsial, variabel hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.